seperti yang kemarin. Tulis, kemudian kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kelompok 1 nanti akan mencoba membahas tentang BPUPKI, sejarah terbentuknya, siapa-siapa tokoh yang berperan, kemudian apa hasil sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI. Kelompok 2 nanti akan membahas tentang PPKI, tentang kapan berdirinya, siapa tokoh-tokohnya, dan kemudian sidang-sidang yang dilakukan oleh PPKI. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Jadi pengundian kelompok kita seperti biasa. Kita mulai hitungan 1 dan 2. Jadi yang dapat angka 1 di kelompok 1, yang dapat angka 2 di kelompok 2. Mau mulai dari mana? Dari depan, dari belakang? Dari Engla terlebih dahulu. Hitung, coba Engla. Sini. Kedua, kelompok 2. Kelompok 2 di sini, kelompok 1 di sini. Silakan, pindahkan kursinya. Secara pelan-pelan tanpa bersuara. Nah, ayo, pindahkan kursinya. Dan silakan buka halaman sesuai materi. Ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, yang akan kalian bikin poin-poin penting dalam diskusi kali ini itu adalah tentang misalnya BPUPKI. Yang pertama, misalnya yang pertama BPUPKI. Jadi kelompok BPUPKI, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 membahas tentang BPUPKI, kelompok 2 membahas tentang PPKI. Ya, punya tiga unsur yang Bapak ingin lihat. Yang pertama, bagaimana proses berdirinya itu, misalnya BPUPKI. Kapan berdirinya, bagaimana prosesnya. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting kalian paham. Nanti akan Bapak rangkum lagi. Yang kedua, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam organisasi itu, dalam BPUPKI atau PPKI. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan BPUPKI atau PPKI. Misalnya sidangnya berapa kali, isinya apa saja, keputusan sidangnya. 3 pokok inti. Bisa? Ingat yang akan dikerjakan? Ingat? Nah, silakan kerjakan. Butuh waktu berapa? Jangan sampai 1 jam, jangan sampai setengah jam. Bapak paling lama itu 15 atau 20 menit. Setelah itu nanti kelompok masing-masing mempresentasikan hasilnya, hasil diskusinya. Kemudian nanti kelompok seberang bersiap mempertanyakan. Seperti biasa, kalau tidak Bapak suruh bertanya, tidak akan bertanya minimal 1 pertanyaan. 1000 boleh. Pak, untuk kelompok 2 PPKI? Ya, tentang PPKI. Ya, tentang BPUPKI enggak. BPUPKI dibahas oleh kelompok 1. Nah, bekerja sama, berdiskusi. Tugasnya ditulis dalam 1 kertas untuk 1 kelompok. Bikin nama kelompoknya. Ya, silahkan berdiskusi. Anda dengan membaca, dengan caranya membaca, ya. Ada masalahnya? Bisa? Itu sudah bisa berkomentar lah. Kapan, bagaimana? Foto-fotonya sudah ada? Sudah berguna? Fotonya sudah. Kemudian apa yang dilakukannya? Actionnya apa kira-kira? Action itu terangkum nanti dalam rapat-rapat. Rapat BPUPKI berapa kali rapat ya? Hah? 2. Berarti itu yang dilakukannya nanti. Gimana itu? Kira-kira. Nah, apa sih peran-peran tokoh itu dalam BPUPKI atau PPKI itu? Saya tidak ada perannya nanti. Mempresentasikan, ya, belajar berbicara, mempresentasikan
hasil kerja kelompoknya seperti biasa-biasa. Ya, nanti kelompok lain mendengarkan kemudian menanggapi boleh berupa sanggahan, boleh nanti berupa pertanyaan. Kelompok mana yang mau duluan? Bapak ingin kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 1. Silakan perwakilannya. Berdiri menghadap ke rekannya. Ya. Diwakili oleh Afah Atika. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Ya, terus saja. Pembentukan badan pendidik usaha. Lebih keras. Pembentukan badan pendidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan badan pendidik usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 62 orang yang diketuai. Satu. Nah, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Ya, silakan. Berdiri. Perwakilannya, silakan. Waktu kita habis nanti. Ya, yang lain dengarkan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin memberi tanggapan atau pertanyaan. 1. Siapa saja panitia 9? Ya. Tunggu dulu. Siapa saja tokoh-tokoh panitia 9? Nah, kita terima semua pertanyaan terlebih dahulu. Ya. 2. Siapa yang membentuk BPUPKI? Siapa yang membentuk BPUPKI? Ya, pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdiskusi kelompok 1. Kita terima seluruh pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, menghadap ke situ. Nah, menghadap ke sana. Diwakili oleh Putih. Seperti tadi. Nah. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nah. 1. Siapa saja panitia 9? Jawaban. 1. Haji Soekarno. 2. Haji Ahmad Suparjo. 3. Haji Abdul Kahar Zakir. 4. Alex Andis Umaranus. 4. Ali Osno Johansono Joso. Terus? 5. Haji Muhammad Hatta. 6. Haji Abdul Wahid Hasim. Ya. 7. Haji Abu Sa'id. Tanggapan dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tanggapan dari kelompok 1 tentang pertanyaannya. Apakah ada tambahan yang lain kelompok 2? Nah, ini maksudnya seperti ini. Kita tampilkan dulu kelompok 2. Kita review, kita bahas. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Ranus Muhammad Hatta. Sebagai penanda diangkat Mr. Ahmad Subatyo. Pada awal pembentukan, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang. Kemudian ditambah 6 orang. Jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala Syarat sebuah negara itu ada. Jadi Bapak rubah saja bukan negara terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, apa sih efeknya PPKI terhadap kemerdekaan Indonesia? Proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Aku apa? Dua apa? Ada? Ya.
Sudah? Coba lihat di sini. Seperti apa maksudnya sebelum tanggal itu? Pertama kan di sini setelah mereka berdiri kan di sini, nah berdiri. Nah ini mereka menghadap ini. Satu-satu kemudian lakukan setelah berdiri kan ini ada depannya. Nah setelah menghadap ini apa kira-kira yang lagi? Mereka mulai mencoba menyusun ini. Nah setelah menghadap atau mempersiapkan itu, ini udah merumuskan ini di rumahnya siapa. Nah itu dia. Nah Bapak review, kita lihat video ini. Nah biar mudah mengerti. Lihat video ini sebentar. Tak terasa ya, pada hari ini kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu tentang Indonesia pada masa kemerdekaan hingga reformasi. Akan tetapi, yang akan kita pelajari pertama dari bab ini yaitu tentang masa kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1950. Dokuritsu Junmicho Sakai ini pendiriannya sudah diumumkan oleh Kumakichi Hanada pada tanggal 1 Maret 1945. Akan tetapi, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Adapun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yosio. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang hingga pendidikan di Indonesia. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama. Dan pada masa jeda antara sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua, dibentuklah Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Berikut ini adalah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Dan untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui pembentukan BPKI atau Dokuritsu Junmei Ikai, di mana tugas BPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia.
PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Berikut adalah hasil dari sidang-sidang PPKI. Sidangnya berlangsung ya dari tanggal 18, 19 dan 20. Ini pasca kemerdekaan. Ya, pasca kemerdekaan PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sukat Syahrir.